dan saat ini sedang berjalan di BPKP dalam rangka menangani suatu tindak pidana korupsi. Jadi ini Bapak Ibu ya, saya katakan bahwa investigasi itu bukan hanya represifnya. Kelihatan dari belakang? Kelihatan. Jadi ini saya cerita kasus real ya, kasus real. Ya saya harapkan ini pembelajaran kita aja di ruang kelas ya. Jadi pada saat itu Kabupaten Bangka Barat, kalau kita lihat dari laporan audit BPK itu 2013-14 itu WTP, kemudian 2015 WTP, 2016 naik WTP, 2017 turun lagi WTP. Kalau dilihat grafik ini bisa terbaca nggak apa yang terjadi? Berarti ada suatu hal yang sangat penting yang perlu mendapatkan atensi dari manajemen. Jadi kalau dilihat ini tadi grafiknya seperti itu. Kemudian nanti saya akan cerita asbabun nuzulnya. Terbitlah nota dinas dari Korwasi Investigasi kepada Kepala Perwakilan BPKP mengenai untuk melaksanakan hal tersebut. Bupati Bangka Barat mengirimkan surat nomor sekian tanggal 27 Juni perihal permintaan bantuan atlet potensi kerugian daerah kepada Kapolres BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sempurna, pengeluarannya tidak ada yang mengawasi. Inspektorat, itu bukan hukum kami. Yang RSUD yang merasa tidak diawasi inspektorat, dia diaudit oleh KAP dan KAP-nya oknum, saya bilang ya, tidak semua KAP. Tapi KAP-nya yang pokoknya dibayar, bikin laporan ke TV. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Jadi di BUMD itu seperti uang kantong sendiri. Mau uang berapa keluar. Pas giliran nggak bisa, ada. Nah, tapi pada saat investigasi itu, makanya kita perlukan sinkronisasi. Ini inspektorat perlu hati-hati juga. Kelihatan banget enggak ya? Nah, inspektorat itu posisi tengah-tengah di Bapak Ibu. Kita harus kalau dibilang harus bertindak cerdas gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu kita sudah diminta oleh kepolisian untuk melakukan audit di tahun 2017 karena ada indikasi tindak pidana korupsi di sini. Kemudian pada saat yang sama polisi juga sedang melakukan penyelidikan di tahun 2018. Ini sudah kasus hukum Ibu, ada penyidikan, ada penyelidikan. Kemudian hasil audit BPK dia menemukan adanya temuan terkait potensi kerugian daerah nilai sekian. Nah, rekomendasinya tadi yang saya sampaikan tadi, maka Bupati mengirimkan surat sifat represif. Itu yang saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi banyak tugas yang bisa kita lakukan. Jadi kalau teman-teman di sini pernah nggak kepikiran investigasi itu hanya tugas investigasi? Tidak ya? Kalau investigasi saja berpikir investigasi, nggak akan banyak tugas, nggak akan banyak peran serta Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Nah, jadi kita berpikir makanya ada sistem di kami itu dikenal represif support preventif. Nah, di sini inilah sinergi kita mau wujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kita mau di Bangka Barat nanti arahnya sama. Nah, saya harapkan nanti teman-teman dari inspektorat pun bisa
bisa berperan. Ada yang mau bertanya silakan, langsung aja. Ini baru pemanasan sedikit. Sedikit saja, Pak. Hah? Sedikit saja, Pak. Maunya sedikit? Enggak apa-apa, yang penting tahu. Gimana, Bu? Untuk dilakukan audit investigasi itu, terutama yang pastinya ada pengaduan dari masyarakat kepada kepala daerah. Setelah itu, kepala daerah akan mendiskusikan permasalahan tersebut ke inspektorat. Setelah posisi ke inspektorat, inspektor akan posisi ke bidang untuk dikirimkan tim melakukan audit investigasi. Bagaimana nanti tim mengumpulkan informasi-informasi terkait permasalahan tersebut. Konfirmasi ke ininya ke yang dilakukan pengaduan. Misalkan contohnya seperti ada kasus peneliti, Pak, ya. Kita konfirmasi ke instansi yang terkait yang dilapor atas laporan pengaduan masyarakat tersebut, berlanjut dengan pihak yang terkait. Terus kita panggil bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang sesuai diajukan tersebut. Baru kita lakukan wawancara atau BAP satu persatu dengan orang-orang yang terkait dalam permasalahan tersebut. Mungkin untuk alurnya itu juga. Alurnya itu ya? Iya. Jadi kan ada pengaduan. Iya. Jadi setelah ada pengaduan, terus kemudian diskusi gitu ya. Terus kemudian dari pengaduan diskusi, bentuk tim, terus tim melakukan investigasi gitu ya. Ada lagi pendapat yang lain? Menurut Ibu gimana? Pertama, belum ada bayangan apa itu investigasi. Belum ada bayangan? Ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan proses pada saat kita menginvestigasi. Proses ya? Iya, prosesnya. Jadi Ibu belum ada bayangan ya? Iya. Kalau Ibu audit operasional tahu? Nah, gimana audit operasional? Yang sengaja, yang reguler, yang jelas pertama memeriksa kesesuaian antara bukti dan kenyataan. Tetapi ketika ditemuin tanda-tanda penyelewengan itu yang diperdalam. Tetapi khusus untuk investigasi yang ada di otak saya, hasil pemeriksaan penyelidikan dari pihak kejaksaan kepolisian itu yang mau diluruskan juga. Ya nggak apa-apa, boleh. Kan kita di sini belajar untuk sama-sama belajar nih. Ada lagi pendapat yang lain? Kedua, tadi betul disampaikan media ya, terkait dengan adanya audit reguler, kemudian audit reguler tersebut kita temukan adanya indikasi penyelewengan. Ya, ada dua hal itu, betul, itu sudah betul. Nah, bagaimana prosesnya? Di BPKP itu dua hal ini dilakukan. Satu lagi di BPKP ada namanya audit investigasi yang dilakukan kerjasama dengan APH, aparat penegak hukum. Jadi dilakukan pada saat prosesnya masih penyelidikan. Istilah penyelidikan tahu? Penyelidikan itu penyelidik memeriksa suatu kasus, dia menemukan ada perbuatan non hukum, MH, perbuatan non hukumnya. Nah kalau D berarti dia sudah menemukan siapa tersangkanya. Jadi pada saat lead dia minta investigasi. Pertanyaannya, apakah setiap pengaduan itu dilakukan investigasi? Ya, jadi ada soal yang tidak ya. Nah, yang mana ya? Sayap kanan. Kita ngobrol aja lah, nggak usah serius. Kenapa? Tadi siapa yang menjawabnya tidak itu?
saya terima surat aduan Pak Yurisman korupsi, gitu kan? Selembar aja. Terus lapor ke gubernur. Gubernur disposisi. Inspektur periksa Pak Yurisman. Maaf ya Pak ya, saya kasih contoh gitu aja. Nah, apakah langsung serta-merta inspektur itu langsung meriksa? Meriksanya bagaimana? Mengumpulkan bukti. Buktinya gimana? Bapak baru beli rumah ya Pak? Kan gitu. Tapi apakah seperti itu? Enggak. Saya katakan tidak semua surat pengaduan itu layak dilakukan investigasi. Karena bisa jadi surat itu adalah surat karet. Ya kan? Karena saya nggak senang sama Pak Yurisman, saya kalahin dia. Apalagi kalau pimpinannya nggak tahu tentang investigasi. Oh, karena ada pengaduan, Pak Yurisman sementara dimisioner, dinunjukkan langsung. Kan berarti menzalimi orang. Boleh Pak ya? Contoh Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh investigasi? Investigasi itu akan dilakukan kalau sudah ada predication. Ini teori, saya ngomong teori, tapi teorinya memang ada. Apa itu predication? Kalau bahasa Indonesia-nya itu prediksi. Predication adalah suatu keadaan, hubungan antara satu rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen yang bisa menemukan fakta bahwa fraud itu sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Itu prediksi. Jadi ada dugaan. Jadi sebelum tim melakukan investigasi, dia lakukan penelaahan awal dulu. Kalau tadi saya sampaikan ada laporan penelaahan awal. Pada saat penelaahan awal, tim itu sudah mulai nih. Mohon izin Pak Yurisman ya. Saya cek Pak Yurisman itu golongan berapa Pak? 4A silakan. Golongan 4A. Gajinya katakanlah gaji plus tunjangan 20 juta. Ada ya? Ada. Amin itu Pak, amin gitu kan. Gaji plus tunjangan 20 juta. Ya kan? Terus kemudian mobilnya 5. Amin ya Pak. Amin. Istrinya berapa? 2. Satu ya. Jadi Pak Yurisman pada saat baru menduduki jabatan sudah melihat, wah ini kalau lihat kasat mata ini bangunan ini nggak layak digas 100%. Tapi pada saat ditugaskan Pak Yurisman dan teman-teman, katanya sudah sesuai 100%. Itu kan indikasi ya. Indikasi-indikasi itulah yang bisa menjadikan predication bahwa ada potensi atau indikasi tindak pidana korupsi atau kerugian yang dilakukan yang disebabkan oleh Pak Yurisman terkait dengan penugasan ini. Padahal bentuknya nggak jadi, tapi laporan auditnya nilainya 0. Terus kemudian setiap hari ruangannya dimasukin oleh rekanan. Kan nggak ada hubungan juga rekanan tiap hari datang gitu kan. Rekanannya tiap masuk bawa goodie bag, pulang-pulang nggak bawa apa-apa. Nah, ada indikasi kan? Apa yang dilakukan tim investigasi? Ada CCTV. Ya. Oh iya, tuh lihat tuh. Namanya si A, rekanan. Jadi tidak seperti audit di belantara. Kalau belantara mungkin ada pembantu Pak Yurisman. Saya panggil Pak Yurisman. Bapak pernah terima uang dari rekanan? Oh tidak. Bapak, oh ada penambahan harta. Oh saya punya usaha. Usaha apa? Oh ada. Saya cucian mobil. Saya ada usaha warteg. Warisan. Jadi si calon tersangka ini yang diadukan itu klarifikasinya terakhir. Jangan dulu. Itu beda dengan audit operasional biasa kan?
Coba Bapak Ibu kalau audit operasional biasa, kan selalu manggil kalau lelang ketua panitia lelang kan? Betul nggak? Ketua dulu dimanggil, baru sekretaris. Kalau investigasi cara auditnya beda, cari dari bawah dulu. Beda. Investigasi, kalau ke calon tersangka itu terakhir. Kita dari sisir dulu pinggir-pinggir. Saya punya contoh nih. Ada pernah buktikan kasus kolusi nggak? Terima uang, rekanan terima uang, gratifikasi. Nah, saya ada contoh nih. Dulu ada 2 penyidik yang berbeda cara melakukan penyidikannya. Yang pertama, dia dapat fakta dari si rekanan, Pak, saya kenapa gedungnya selesai? Karena saya diminta uang oleh PPK. Oh gitu. Berapa? Terimanya sekian. Tahu setelah itu apa yang dilakukan oleh penyidik? Langsung aja ke PPK-nya. Bapak, apakah Bapak terima uang? Jawabannya apa? Tidak, selesai enggak. Tapi yang penyidik yang satu lagi, kebetulan penyidik yang satu lagi KPK. Nah itu bagus lah. KPK dulu ya. Sekarang saya nggak tahu karena nggak yang terlibat sekarang. KPK nggak bisa modal. Kenapa? Uang saya diminta oleh PPK sekian. Pertanyaannya gini, berapa Anda menyerahkan? Saya menyerahkan sekian. Bagaimana cara menyerahkan? Saya, ini teknik penyidikan boleh dilakukan oleh auditor ya. Saya menyerahkan melalui supir saya. Supirnya di BAP. Anda benar diperintahkan oleh rekanan untuk mengantarkan, kata Bapak sih sekian ratus juta. Bentuknya apa goodie bag? Kamu serahkan kemana? Saya serahkan kepada Bapak Hanu. Siapa Bapak Hanu? Bapak Hanu adalah supir si PPK. Di mana kamu serahkan? Di ini.